Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah masih dianugerahi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat afiat. Salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini memang Maulid Nabi, mauludan ya. Dan saya nggak nyadar, tadi pagi udah mau dandan mau berangkat sekolah. Semangat. Ternyata libur tanggal merah. Lupa, udah tua sampai lupa tanggal. Saya berharap seperti ini ya, jadi hidangan, sajian yang hadir di edisi Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kalau kita lihat hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasul bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnain. Diangkatnya amalan itu pada hari Senin, wal khamis, dan hari Kamis. Lalu sabda Nabi, fa uhibbu ayyuradu amali, dan aku suka nanti amalku terangkat itu dalam keadaan wa anna shaimun, aku dalam keadaan puasa. Ini alasan pertama mengapa Senin Kamis itu jadi sunnah. Yang kedua, daka yaumun, hari Senin itu adalah hari ulidtu fihi, aku dilahirkan. Berarti muludan itu setiap Senin, setiap minggu, seminggu sekali. Wa yaumut yub'isu au unzila alayya fihi, dan di hari itu diturunkannya wahyu untukku. Jadi dengan puasa Senin Kamis kita telah memuliakan, mengagungkan, menghormati, mencintai Nabi kita. Makanya bismillah, Allah Senin Kamis kita puasa saja. Tidak semua orang bisa, hanya orang yang terpilih. Puasa itu cuma pindah makan aja, agak diawalkan dan agak diakhirkan. Kita mengingatkan kembali tentang kehidupan Nabi. 6 bulan Nabi itu udah yatim, 6 bulan dalam kandungan. Abdullah ayahnya wafat. 6 tahun Nabi ditinggal oleh ibunya, sehingga menjadi yatim piatu. Lalu dirawatlah oleh kakeknya. Ternyata tidak lama, hanya 2 tahun, kakeknya wafat juga. Siapa kira-kira yang mencintai kita dalam hidup ini? Ada nggak gantinya selain ibu kita? Nggak ada, nggak tergantikan. Nah kok ibunya wafat? Setelah ayahnya wafat, ibunya wafat. Yang biasanya mencintai kita itu kakek, nenek. Lah kok meninggal juga? Gimana rasanya? Padahal ini Nabi pilihan, Rasul terakhir. Kok hidupnya koyo nelongso? Lalu dirawatlah oleh pamannya, adik bapaknya. Bersama pamannya itu awet sampai usia 53. Usia 25 pamannya itu nyarikan jodoh. Usia 12 pamannya itu ngajak Nabi untuk berniaga. Usia 53 sampai 53 pamannya itu membackup Nabi. Setelah pamannya wafat, Nabi itu disio-sio karena udah nggak ada lagi yang backingi. Diusir, lari ke Taif, sebagian lari ke Ethiopia. Akhirnya ini Muhammad kok nggak berhenti dakwahnya ya, kita bunuh aja.
Masing-masing kelompok ngutus orang yang paling kuat, jawaranya, agar nanti tidak disalahkan oleh Bani Hashim. Jadi semua berperang. Nah, ketika Nabi mau dibunuh, Allah nurunkan wahyu. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat 36 ayat 9. Nabi melenggang aja lewat. Lalu tempat tidurnya Nabi digantikan oleh Ali. Begitu dibuka, Nabi udah nggak ada, mereka kalang kabut, dikejarlah Nabi. Ini Muhammad mesti larinya ke Madinah, karena ke Thaif nggak mungkin, dia udah dilempari batu. Ke Ethiopia terlalu jauh nyebrang lautan, karena udah ada yang berangkat ke Madinah, kayaknya dia ngikutin. Kita kejar. Ngejarnya itu ke arah utara, jalan biasa. Nabi tidak ke utara, ke selatan dulu, di Gua Thur, bahkan 3 hari di situ itu. Jadi Nabi ya pakai strategi juga. Mereka ngejar ya gak ketemu. Sampai segitunya ya, mereka itu membenci, padahal mereka itu oleh Nabi akan diajak untuk masuk surga. Biar bahagia dunia sekaligus akhirat. Ternyata balasannya coba di luar duga. Bukan hanya sekedar memboikot, ngebully, menstigma, tetapi sampai mau membunuh. 53 itu Nabi belum bahagia, usia 53. 10 tahun di Madinah penuh dengan perang. Baru usia 61 Nabi bisa melaksanakan haji, usia 61. Jadi udah sepuh, dan Nabi hajinya sekali dalam seumur hidup. Jadi bahagianya Nabi itu hanya 2 tahun, karena usia 63 wafat. Makanya kita bersyukur, Nabi yang beliau orang terpilih, satu-satunya di dunia yang dapat gelar Alamin itu Muhammad. Gak ada di dunia ada suku yang mengangkat kepalanya atau kaumnya itu dapat gelar Al-Amin. Gak ada kecuali Nabi. Al-Amin itu orang jujur. Dengan jujur itu selesai masalah, karena semua orang senang pada yang jujur. Satu-satunya orang yang dapat gelar SAW, Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Nabi Muhammad, gelarnya itu adalah alaihi salam. Begitu Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya orang yang dikasih mukjizat wahyu. Quran itu keajaiban. Saya nyimak testimoni pendeta yang masuk Islam. Dia bilang, andai kata di dunia ini semua agama hilang, kitab sucinya punah, habis, baik yang file maupun yang hard file, yang bentuk kitab, andai kata hilang, punah, maka semua tidak bisa lagi mencetak, memunculkan, membukukan, kecuali hanya Quran. Karena Quran itu dihafal bukan oleh 1-2 orang atau ulama kiainya, tapi Quran itu dihafal oleh kebanyakan umat Islam. Bahkan putri saya pondokan di tahfidz di Al-Furqan, punya PCM Bumi Aji ya, Batu. Ponakan saya 30 juz dari situ. SMP 2,5 tahun 30 juz. Berarti 1 tahun 10 juz. 1 bulan hampir 1 juz. Kita ini kok 1 bulan 1 juz. Seumur-umur itu loh.
Susah hafalnya itu. Dan Nabi itu satu-satunya orang yang bisa masuk surga, ngelihat surga, Jannatul Ma'wa, di Sidratul Muntaha, ketika mendapat amanah perintah sholat. Satu-satunya orang yang bisa ngasih syafaat, pertolongan. Di akhirat, itu kalau gak selamat, bagi kita, ada mungkin bisa selamat kalau dapat syafaat. Ketika amal kita sudah tidak bisa lagi diandalkan, maka ada syafaat Nabi. Lalu Nabi itu rumahnya 4 kali 5, 20 meter persegi. Kita ini kan gak ada rumah 20 meter persegi, ya 100 meter lah kita. Nabi itu 20 meter persegi, tapi keluar dari mulutnya baiti jannati, rumahku, surgaku. Dan Nabi itu alam nasroh laka sodrok, itu dilapangkan dadanya. Sekalipun digugat, dihujat, dibully, julid, difitnah, itu Nabi tetap dakwah. Ini yang susah. Mohon maaf, saya kalau di sini ada yang misui saya, kayaknya saya pamitan. Ora katene opo-opo. Tapi kalau Nabi itu nggak berhenti dia. Makanya teladan kita itu hanya Nabi. Jangan lihat ke tetangga, jangan lihat ke saudara, jangan lihat ke teman kita. Nggak akan baik kita ini. Tapi kalau kita merujuk kepada Nabi, ini Nabi melakukan enggak? Ini Nabi melaksanakan enggak? Ini Nabi merintahkan enggak? Kalau enggak, tinggalkan. Sekalipun orang banyak melakukan. Karena keselamatan itu hanya datang dari Nabi, bukan dari siapa-siapa. Yang akan ngasih syafaat ya Nabi. Dan kita akan dapat syafaat kalau kita ngikutin cara Nabi dalam hidup, dalam beragama. Sehingga Allah menggelari Nabi dengan uswah hasanah, uswatun hasanatun, teladan yang baik. Sebetulnya kita ngajak orang, ngajari orang itu gak perlu banyak ngomong kok. Kasih aja keteladanan, selesai. Orang itu akan ngikut apa yang kita contohkan, tidak akan ikut apa yang kita katakan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan Muhammad kepada kaum beriman itu, kalau mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Jadi cara agar kita ini dicintai oleh Allah, maka ngikutin cara Nabi beragama. Bahkan ketika di akhirat nanti, begitu mayat itu diterlentangkan, begitu masuk di alam kubur, itu langsung duduk ketika datang malaikat munkar dan nakir. Ketika duduk itu dikatakan, apa yang engkau tahu, pamada taqulu an hadar rajul, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Jadi di akhirat itu ditampakkan wajah Nabi. Kalau orang beriman itu langsung berkata, wa abdullah wa rasuluhu, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kata malaikat, undur, maq'adaka minan nar, undur, kau lihat tempatmu itu di neraka. Qad abdalakallahu, Allah telah gantikan maq'adaka fil jannah. Tadi ketika kau ditanya, kau kenal nggak ini orang? Itu orang yang baru didudukan itu, dia bersyahadat lalu menunjukkan itu adalah hamba dan Rasulullah. Lalu malaikat bilang, benar, betulnya kau itu tempatnya di neraka. Gara-gara kau mengenal dia, maka tempatmu yang di neraka itu telah digantikan oleh Allah menjadi surga.
Bayangin, kenal tok, bisa ngomong aja, itu jalan keselamatan. Dan orang kafir, orang munafik ketika ditanya, pada pamada taqulu an hadda rajul, kau tahu nggak siapa ini dia? Dia bilang, la adri, aku nggak tahu siapanya dia. Malaikat ambil godam dari besi, lalu dipukul dia, dan dia menjerit. Yang jeritanya itu akan kedengaran oleh siapapun kecuali oleh manusia dan jin, yang kalau manusia mendengarnya maka niscaya dia akan tidak sadarkan diri juga. Sempat ngomong ke saya yang tukang gali kubur itu, Mas, aku yo heran, jenenge wong lek dikubur iku kan terlentang, kepala di utara, kaki di selatan. Lah kok begitu aku gali, kok iso ya? Kaki, telapak kakinya itu di bawah kepalanya, kepalanya di atasnya. Ya ini, ketika ditanya, kau kenal ini siapa dia? Dia tidak bisa jawab, lalu oleh malaikat dipukul sehingga kepalanya menyatu dengan kakinya, dan seterusnya sampai hari kebangkitan. Jadi nggak ada pilihan untuk kita kalau ingin selamat dan mendapat cintanya Allah adalah dengan ngikutin Nabi dalam beragama. Dan tidak sampai di situ aja, Allah masih janjikan wa yaghfir lakum dunubakum, semua dosamu diampuni. Jadi cara yang paling afdol dalam mengamalkan agama itu caranya Rasulullah. Jadi Rasulullah gak melakukan, gak usah nyari dalil lain, karena kalau nyari-nyari mesti nemu. Jare iki, menurut itu, syekh ini, kitab ini, itu mesti ada. Kalau kita, ini Nabi nyontohkan enggak? Nabi merintahkan enggak? Nabi melakukan enggak? Sahabat juga ngikutin enggak? Kalau enggak ada, tinggalkan. Selamat kita. Karena capek kita beramal, lalu tidak diterima. Wa may yabtaghi dinan ghairal Islam, karena tidak merujuk kepada Islam. Cara Nabi beramal. Wa may yuti'illaha wa rasulah, wa may yuti' rasulah, barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka dia telah mentaati Allah. Bapak Ibu, kalau nggak ngikutin apa yang saya katakan, itu panjenengan nggak apa-apa, karena nggak ada jaminan. Tapi begitu panjenengan tidak mau ngikutin cara Nabi, maka dia pasti celakanya, karena tidak ada jalan lain yang paling sahih, yang paling benar, yang paling lurus kecuali jalannya Nabi. Surat Yasin ini apa bunyinya? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Itu jalannya Rasul, jalannya Nabi. Yang itu kita minta tiap sholat sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Allah berfirman, jalannya Rasul. Innaka laminal mursalin. Engkau itu Rasul kok Muhammad. Sama dengan Rasul lainnya. Ala siratim mustaqim, berada di siratal mustaqim. Jadi ketika kita ingin selamat, ya udah ngikut aja apa yang dicontohkan Nabi. Setidaknya puasa Senin Kemis itu. Atau kata Nabi, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasul bersabda, aksirus sholata, banyakin sholawat pada hari Jumat atau malam Jumat. Paman sholat alaiya, siapa orang yang sholawat kepadaku, sallallahu alaihi asyran, Allah akan doakan untuk orang itu 10 kali. Jadi kalau kita sholawat itu kan gini, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berilah keselamatan pada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarganya Muhammad,
kama sholaita ala Ibrahim, sebagaimana telah engkau selamatkan Ibrahim, wa ali Ibrahim, dan keluarganya Ibrahim. Berkahi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya. Minta selamat, minta berkah untuk diri sendiri dan keluarga. Kita sholawat kayak gitu, langsung malaikat itu balas. Kata Allah, malaikat balas itu orang 10 kali. Keselamatan untuk saya, untuk keluarga saya, sebagaimana selamatnya Nabi Muhammad dan Ibrahim. Jadi banyakin sholawat sampai kita ini tertidur, bangun subuh sholawat lagi, lalu baca Al-Kahfi juga. Jadi beragama itu bukan sekedar di akal ya, di hati juga, di jiwa juga. Dan zikir wirid yang terbaik itu adalah sholawat. Itu yang akan bikin kita selamat karena dapat syafaat, karena kita diaku sebagai umatnya. Coba salat fardu sehari 9 tahiyat, tahiyat awal, tahiyat akhir, itu 9 kali. Berarti ada 9 sholawat salat fardunya. Tahiyatul masjid itu kan tahiyatnya sekali karena 2 rakaat. Rawatib itu tahiyatnya 8 kali. Tahajud tahiyatnya 8 kali plus witir 1 kali. Duha itu kita 4 rakaat ya, tahiyatnya 2 kali. Tahajud itu 8 rakaat plus 3, tahiyatnya 5 kali. Total itu tahiyatul masjid, rawatib, tahajud, duha, yang sunnah itu 16 kali. Yang wajib 9 kali tambah 16. Zikir sholat fardu kita ini 5 kali sehari ya. Kalau zikir duha dan tahajud itu 2 kali kan setelahnya. Jadi sholat fardu plus zikir sholat sunnah itu 7. Setiap azan itu ada sholawat. Doa setelah azan itu kita sholawat 10. Total kita bersolawat kepada Nabi 9 plus 16 plus 7 plus 10, 42 kali kita bersolawat. Di sini siapa yang masih muda ini? Oh, udah nggak ada yang muda. Kalau sing nom sing ayu wis gak nemu. Tuwe makanya saya kalau kesini nggak pasti semangat. Soalnya bukan saya nyedot aura, tapi aura saya kesedot panjenengan. Jadi malah mali ketok tuwe. Tuwe elek keriput. Saya ingin nyari contoh orang yang lagi kasmaran itu paling enggak ingatnya itu adalah mau makan, mau tidur. Paling 2 kali. Kalau paling banter itu kayak enggak pernah, itu dulu saya diingat mantan saya itu sampai 5 kali itu enggak pernah. Tetapi kalau untuk Nabi itu 42 kali. Coba kalau ada anak muda sampai 42 kali anak orang, kira-kira panjenengan mesti ngambil tukang ru'yah. Iki arek koyoke kene semar mesem iki. Karena apa? Kok koyo ngene malian? Bukan zikir wirid kok tambah nyeluk anake wong. Apa maneh sing diceluk iku mbok rondo. Wah, iki tenan iki kena pelet deh. Tapi kalau kepada Nabi orang itu tambah senang. Jadi bismillah kita akan banyakin sholawat dalam hidup. Setelah ini, jadi kalau ketemu malam Jumat gitu, bismillah, HP-nya simpan. Wis, baca dulu HP, lek mari maghrib itu. Baca Al-Kahfi. Maghrib sampai Isya itu kalau baca Al-Kahfi selesai. Setelah Isya mau tidur, yang benar itu ambil air wudhu lalu sholawat. Setelah sholawat tuntas sampai 1000 gitu baru tidur. Saya punya murid yang luar biasa, baru 1 itu sih murid saya, lainnya kayaknya nggak nemu lagi. Saya tanya, apa deh amalannya? Karena orang ini pinter,
Kalau saya kasih hafalan langsung. Hafalan sampean apa sih di rumah? Saya setiap hari membaca 1000 sholawat, Pak. Bayangin, setiap hari 1000 sholawat. Saya batin, barokah hidup munde, tapi dalam hati aja. Bapak gurumu yo gak tahu mau sampai 1000 itu 1000 itu setiap hari 1000 sholawat. Mungkin hitungannya pakai itu yang digital itu. Coba sih jenengan itu baca sholawat sampai 1000 kali, kira-kira itu berapa menit ya, berapa jam. Jadi amalan yang paling ringan tetapi pahalanya paling banyak itu adalah sholawat. Karena sekali kita bersolawat 10 kali Allah balas langsung, nggak nyampe nunggu di akhirat, di dunia masih. Nah, kenapa kita ini mau ngaji? Mirasul anbiya, warisan para nabi itu adalah ilmu syariat. Wala dinaron wala dirhaman, bukan dinar, bukan dirham, bukan harta kekayaan. Ketika kita begini ini berarti kita ini mengantri untuk dapat pembagian warisannya Nabi. Kita ini kalau punya orang tua yang kaya, lalu begitu pembagian warisan kita nggak diajak. Misalnya anaknya 3, saya yang paling tua. Nah kok yang 2 itu moro-moro bagi warisan, datang ke notaris, undang notaris, saya tidak diajak. Kira-kira yang 2 adik saya itu diapakan enaknya? Saya pergi ke Banyuwangi, wis tak santet deh. Oh kok kurang asem, mosok masih aku sing paling berhak kok gak dikei. Itu warisan dari orang tua. Ini warisan Nabi yang kekal abadi, yang akan menyelamatkan kita. Apa? Ilmu syariat kayak gini ini. Jadi ketika kita hadir begini ini seperti kita sedang mendapatkan bagian warisan Nabi. Ini kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi itu bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang diingin baik oleh Allah itu dia akan dipahamkan agamanya. Wa inna ma ana qasibun wallahu yu'ti, dan aku yang membagi, aku hanya mendistribusi dan Allah yang ngasih. Jadi ketika kita senang begini ini, itu oleh Allah kita telah diingini oleh baik. Apalagi kalau dengar tausiah kok hatinya terasa lapang, lalu ketika pulang kok terasa bahagia karena bawa berkat. Itu benar itu. Jadi benar ini kayak gini ini, dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang istiqomah itu berkatnya maksud saya. Aminnya ya rodo kenceng dan berjamaah. Saya itu ada masjid teduh. Kemarin saya ngisi di masjid teduh. Itu goreng bakwanya, goreng tempe menjesnya, goreng peyeknya itu di TKP. Mungkin karena halamannya luas. Kalau ini kan halamannya luas. Jadi lalu dikasih sayur, kasih sop itu. Dan saya begitu udah hidang semua langsung saya hap. Ternyata panas mongah. Iki kate dibuat ya opo, gak dibuat, gak iso dielep. Selamat aja gigi saya masih ada. Coba kalau nggak ada, itu iso semburat kabeh. Udah pikir wis biasa nggak ono kebal kebule. Lah kok di dalamnya itu seperti larva dan magma. Begitu disuntuk, ya Allah iki ya apa iki? Betolah tole. Saya khawatir ketika dibuat lalu dilihat orang kan sawangannya gak pantas, disangkannya gak enak. Padahal ya enak, ngerasa bayar kok. Masalahnya semua serba fresh itu loh. Dan saya ketika makan itu langsung ada lagi 1 piring bakwan, menjes, mendos semuanya. Akhirnya ya tak bungkus. Itu hanya terjadi di Masjid Teduh.
Di masjid lainnya itu agak susah. Di sini boleh nyoba suatu ketika makan bareng itu pakai nampan, mungkin biryani ya, kambing muda atau kalkun gitu, terus lengkap itu, sajennya lengkap, terus kayaknya yang hadir akan nambah. Ketika pulang dikasih kotakan yang isinya biryani juga. Kebaikan itu boleh dicoba, cuma duitnya sopo. Le ide itu kaya, tapi pelaksanaan itu gak gampang. Baik Bapak Ibu, saya akan fokus di satu ini ya. Ada warisan Nabi yang kita jangan sampai ninggalkan, sholat. Karena hidup itu antara azan dan sholat. Jadi cuma sebentar. Umpama jarak itu antara azan sholat. Bila lahir diazankan, bila wafat disolatkan. Enggak harus tua, masih kecil wafat, dewasa wafat, SMA wafat, lulus kuliah dulu, mau wisuda kok meninggal dunia. Yang kasihan itu udah SMA lalu meninggal dunia. Oh, itu perasaan orang tuanya kok ya ampun. Mulai TK, PAUD, TK, SD diantar dijemput, SMP diantar bontotnya, begitu SMA lah kok meninggal dunia. Gak terasa kayak baru kemarin, kita ini masih kecil, tahu-tahu sekarang saya bentar lagi pensiun. Kok kayak gak pantas saya pensiunnya. Saya udah 56, tak hitung-hitung 2029 bulan Juni loh. Kok telung tahun sekian mau ngajukan perpanjangan ya guys, soalnya terus sing antri sopo oleh opo kan 60 udah cukup betul. Saya bilang ke istri ke anak, pokoknya bapak lewis pensiun tak pindah ke Malang rumahnya. Untuk apa? Untuk ikut ngaji, ikut pengajian, bukan ngisi materi. Kalau ngisi materi belum tentu saya dipakai lagi. Ganti takmir biasanya ganti kok. Dan saya udah terima itu. Pokoknya saya diundang itu bukan karena saya hebat, materinya bagus, enggak. Karena takmirnya seneng ke saya. Begitu takmirnya enggak seneng, coretan nih. Apa mana di Masjid Al-Furqan Danau Maninjau itu ganti takmir. Ketika pergantian, orang yang nggak pernah datang ke masjid diundang ke masjid untuk ikut milih. Nah, takmir yang sementara ini jadi nggak banyak yang milih. Yang jamaah itu nggak banyak, sehingga dia bawa pasukan lalu ganti takmir. Betulan yang dicoret pertama saya. Is gak apa-apa ancen. Ya, saya ke Malang nanti kalau pensiun itu ikut ngaji, pengajian. Karena saya tahu betapa banyak keutamaan orang ikut taklim. Udah didoakan malaikat, dianggap seperti 60 tahun ibadah. Kalau hadisnya diterima seperti 1000 kali, 1000 rakaat kita sholat. Yang itu semua susah kita lakukan. Saya kok kata sholat 1000 rakaat, sholat 23 aja ndak ikut saya. Jadi saya itu habis dari Malang, habis ngisi kajian takjil, pulang. Wis, aku tak sholat di Masjid Al-Abror Kebon Agung. Biasanya di Masjid Al-Abror itu kalau sholat 11 rakaat. Pasca ke situ jamaah, imamnya bilang, hadirin semua, ini sekarang kita tarawihnya 23, yang tidak berkenan bisa meninggalkan tempat. Yo, saya ngalih betulan. 23 koyok rodo sengko saya. Akhirnya saya pulang dan saya sholat di rumah tarawihnya itu. 23 biasanya dibuat cepat, karena kalau dibuat tartil itu yo jamaah hilang ketika salam lu kok gak ono kabeh nandi. Banyak ketika Yai Air Fahrudin itu ngimami di Tebu Ireng Jombang. Yai Air Fahrudin itu kan diterima oleh semua kalangan karena orangnya woles, orangnya yang pakai udeng di Muhammadiyah itu hanya 2, satu Yai Dahlan, kedua Yai Air Fahrudin yang pakai. Saya juga gak wani saya. Nah itu pakai ketika ngimami di Tebu Ireng kan gitu.
Hadirin, ini saya ditunjuk untuk ngimami terawih. Saya mengambil terawih yang 23. Ya setuju, karena di kandangnya NU ya, di Tebu Ireng. Setelah beliau terawih dapat 8 rakaat, tanya lagi, bagaimana ini, apa kita lanjutkan 23 atau 11? 11. Bayangin, baik iso sujud gak tangi maneh iki. Timbang golek molo kaya ngono iku ya wis gak apa-apa, pisan-pisan melo Muhammadiyah. Itu awal mula Muhammad NU itu begitu. Karena terawihnya diimami oleh Yai A.R. Fahrudin. Ibu bapak, hidup kita ini gak lama, hanya napas yang berbilang. Setiap detik pasti menuju kepada ajal. Dunia ini hanya untuk menanam. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat. Kita tanduri dengan tanaman-tanaman yang baik, yang bagus, yang bermanfaat, yang akan berbuah dengan banyak. Orang cerdas itu menurut Nabi adalah orang yang akyasuhum aksaruhum lil maut zikro. Orang yang nyadar kalau dia itu akan mati entah kapan, kita kan sama-sama nunggu, tapi pasti karena sesuatu yang akan terjadi itu pasti dan dekat karena udah akan terjadi. Yang sudah berlalu kan jauh karena nggak bisa kita ulang kembali. Dan orang yang paling cerdas, sabda Nabi, adalah orang yang nyadar kalau dia akan wafat, wa ahsanuhum lahu istidadan. Lalu dia mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Kita nggak banyak diminta oleh Allah kecuali 3, azan, haji, kubur. Azan tentunya untuk sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, kalau dipanggil sholat maka datangi. Orang kalau ada azan lalu kok nggak mau datang, nggak mau dekat ke masjid, justru menjauh, maka itu setan. Setan itu idanu dia bil adzan, kalau dikumandangkan adzan adbaro syaitan. Setan itu menjauh. Kok ada adzan nggak mau ke masjid, nggak usah nyari setan. Ya, tinggal selfie aja. Oh iki tiba Lalu upload jadi status. Edisi sedang azan dan saya tetap berada di lapak temannya setan. Adzan itu artinya panggilan. Untuk haji juga namanya adzan. Wa adzanu minallahi wa rasuli ilan nasi yaumal haji. Untuk haji dipanggil. Jadi sholat, haji, dan ajal. Dan ternyata definisi Islam yang paling ringkas itu adalah sholat. Jadi masih tetap orang itu dianggap muslim kalau dia masih mau sholat. Apa ada pak orang yang nggak sholat? Jangan bilang ada, wakeh sak hoha sak ndaya gak gelem sholat. Opo abote? Yo gak abot asline. Mek koyo sengko gak iso sholat itu. Opo ya karena dia kurang iman. Kenapa sih orang itu gak mau sholat? Tipis imannya, seperti selembar kertas. Dan tidak beriman pada malaikat, karena nanti yang akan menyiksa, menggodam orang yang nggak sholat itu kan malaikat. Dan memang sholat itu pahalanya nggak kontan nanti di akhirat. Malas, lewis kena malas, is gak ono obate. Di apotik juga, Bu, saya beli obat anti malas. Gak ono. Malas itu yang bisa menyembuhkan hanya diri kita. Karena itu penyakit kejiwaan, sakit jiwa dia. Lalu sulit bagi waktu. Aku kok koyo gak nolong gare ya uripku iki.
Jadi dia memburu dunia yang kalau dapat gak dibawa juga kalau mati, karena pindahnya bukan pindah kota, pindah ke luar negeri, pindahnya ke alam baka yang beda dimensi. Jadi materi nggak bisa dibawa. Yang keempat itu lingkungan. Lingkungan kalau nggak sholat, ya nggak sholat. Dominan banget kok lingkungan. Orang itu lebih takut kalau nggak diselamati daripada nggak sholat. Kalau nggak sholat biasa, nggak diselamati, dia merasa celaka. Padahal sebetulnya kalau udah sholat masih nggak diselamati, insya Allah selamat. Apa mana nama orangnya itu selamat double tambah. Selamat selamat soalnya apa belum sholat. Nah, jadi yang penting sholat. Yang kelima itu faktor keluarga. Masih yaopo keluarga tetap mempengaruhi. Ranking 1 itu keluarga. Orang itu gak akan meninggalkan sholat kalau mulai kecil dibiasakan. Lalu Allah mengasih hidayah, mengasih taufik, sehingga orang itu gak akan meninggalkan sholat. Mau diputus kuliah, sekolah, atau mutasi kerja kemana aja, kalau ketika di keluarga itu sholat, ya sholat. Terkenang B.J. Habibie ketika di Jerman itu kalau waktunya sholat kan sholat beliau. Sehingga keluar pepatah, ikan kalau hidup di lautan sekalipun yang penuh dengan garam nggak akan kena asin. Tapi orang kalau udah mati, jangankan di laut, di dalam wajan atau dalam waskom, dikai uyah titik nulis gampang. Jadi kalau masih sholat, orang itu tidak akan mudah terpengaruh karena dia tanhanil fasa wal munkar, menjadi rem. Apalagi kalau orang banyak dosa lalu nunggu tobat, ya gak mungkin kita ini bisa tobat dong, sholatnya ditinggal. Justru dengan sholat dosa bisa diampuni dan seterusnya karena udah adzan ya. Masih banyak sebetulnya, cuma ini mengingatkan aja di edisi Mulutan ini. Mudah-mudahan kita lebih meningkat kecintaan kita, ketaatan kita, keistiqomahan kita kepada apa yang telah Nabi contohkan, Nabi perintahkan, dan insya Allah kita akan mengakhirinya dengan keadaan husnul khatimah, dan nanti di akhirat insya Allah pasti kita mendapat syafaat. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rizqna rizqan thayyiban nafi'an wasi'an mubarakan fih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.